Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang menjelang sore Sobat Hijau. Semoga teman-teman Sobat Hijau selalu dalam keadaan sehat meskipun di tengah pandemi COVID-19 ini. Saya Tita Kamila bersama partner saya. Halo, saya Echa Safitri. Apa kabar Sobat Hijau? Semoga sehat-sehat semua ya. Amin. Amin. Nah Kak Echa, kali ini kita bakalan ngopi sore. Ya, betul tuh, Tak. Emang ngopi sore itu apa sih, Tak? Nah Sobat Hijau, ngopi sore itu adalah ngobrolin pengalaman dan informasi seputar social forestry. Namun Kak Echa, kali ini kita nggak berdua aja nih. Oh iya. Nah, kita kedatangan narasumber kita. Boleh dikenalin Kak Echa? Siapa sih narasumber kita kali ini? Oke, di ngopi sore ini kita kehadiran dua orang yang sangat hebat yang membangun perhutanan sosial di daerah Lumajang, Jawa Timur gitu. Nah, supaya kita lebih kenal lagi sama narasumber kita kenalan dulu aja. Boleh, kali ya, Tak ya. Mungkin dari Pak Lesmana dulu deh, bisa kenalin dirinya siapa, terus kemudian peran sertanya dalam pembangunan perhutanan sosial itu seperti apa. Silahkan. Terima kasih Mbak Echa. Jadi perkenalkan, nama saya Lesmana Jaya Putra Emu. Saya kebetulan sementara saat ini bertugas atau kerja di Perhutani, dan saat ini saya ada di BKPH Senduro yang masuk wilayah administratif Kabupaten Lumajang. Dan secara kebetulan juga di tempat kami menjadi role model, dan memang secara existing perhutanan sosial di tempat kami berjalan dengan baik sejak dahulu kala. Percontohan se-Indonesia katanya. Oh, jadi dia kiblat atau role modelnya se-Indonesia perhutanan sosial. Siap. Nah, kalau Bapak boleh perkenalan diri? Terima kasih. Nama saya Edi Satuso. Keberadaan saya, alamat saya ada di Desa Murno, Kecamatan Senduro, Kabupaten Lumajang, tentunya Jawa Timur lah. Ya. Kami berada di lereng Semeru, Mbak. Nah, seperti itu. Jadi desa kami adalah desa penyangga Taman Nasional Bromo Tengger Semeru. Nah, kebetulan kami bersama dengan Bapak Asper BKPH Senduro. Ini selaku mitra, kami menjadi suami istri lah saat ini dengan sudah saling meminang. Saling meminang. Saling melengkapi. Ada satu komitmen ya. bersama. Berarti nggak bisa-bisa dong Pak? Kayaknya nggak bisa-bisa karena kita bersama satu misi. Dia bagaikan sendal jepit ya, nggak Ya, boleh betul. hilang kiri atau kanan. Kalau bisa nggak Tapi bisa jalan kadang ya. sandal jepit bisa selang-selang gitu ya. Nah seperti itu. Jadi intinya itu kami orang gunung yang dari Semeru turun ke ibu kota. Seperti itu ya. Ya itu Pak Wedi lah. Nah, ya, dipanggil Pak Wedi. Terima kasih itu ya. Berarti ini kita panggilnya Pak Wo Edi ya. Siap, karena bisa Pak Wo orang hutan, Pak Wedi orang hutan, bisa Pak Wo Edi orang pisang, Pak Wo Edi juga Pak Wedi istrinya perhutani seperti itu. Oke. Kalau kita manggil Pak Wo-nya supaya akrab aja kali ya, Tak ya. Ya, tepatnya kami itu di KTA LMDH Wonolestari, Mbak. Nah, itu salah satu yang disampaikan oleh Pak Lesmana tadi adalah sebagai tempat role model perhutanan sosial. Ya. Kalau Pak Wo Edi sendiri di LMDH Wonolestari itu perannya sebagai apa, Pak? Bisa diceritakan sedikit nggak? Ya, peran kami alhamdulillah menjadi sesepuh tetua. Katanya Pak Wo itu kalau di lembaga itu ketua seperti itu. Berarti kita ngedatengin ketuanya langsung nih, Ta. Luar biasa ya. Nah, Pak Wodi sama Pak Lesmana, tema kita sore ini kan terkait dengan kerja bareng perhutanan sosial. Nah, kita mau dengar nih terkait dengan pemanfaatan dan kelola perhutanan sosial. Karena dengar-dengar nih di tempatnya Bapak itu kan ada jenis pemanfaatan kawasan, yaitu ada agroforestry, kemudian ada silvopastura dan silvofishery. Boleh diceritakan seperti apa? Saya jelasin ya. Iya. Jadi nanti Pak Edi yang mendetailkan lah. Jadi memang tadi saya mungkin belum lengkap ya bagaimana peran kami. Jadi kami kebetulan adalah BUMN, Badan Usaha Milik Negara. Kami adalah perhutani. Kami bekerja sama dengan LMDH Wonolestari. Kami bersuami istri. Kami saling membutuhkan. Karena memang tanda kutip model pengelolaan hutan saat ini
Kalau dulu mungkin petugas kami mandor dan mantri masih pakai senjata nih. Kalau sekarang senjata kami adalah omongan, adalah komunikasi sosial, kan begitu ya? Pendekatan sosial. Nah, kebetulan Emosional ya, jadi kalau orang bilang modalnya itu ya omongan kan itu ya. Nah, kebetulan di Lumajang itu secara administratif dan kami dipimpin oleh Bupati Lumajang yang luar biasa, Bupati Lumajang yang luar biasa, Wakil Bupati yang luar biasa, yang memang sangat mendukung program perhutanan sosial, sehingga semua terkemas dengan baik, sinergi dengan baik antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan BUMN maupun teman-teman masyarakat yang diwakili oleh LMDH Wonolestari. Terkait dengan pemanfaatan tadi, memang di hutan tempat pengelolaan kami bersama LMDH Wonolestari ada beberapa model pemanfaatan hutan. Ada yang agroforestry, ada yang silvopastur, dan sebagainya. Mungkin nanti secara detail biar Pak Edi lah yang sampaikan, mungkin ya, karena Pak Edi yang melakukan praktek langsung, biar lebih jelasnya kepada sobat-sobat hijau kita mungkin hari ini. Iya benar. Nah, gimana Pak Edi? Kalau di LMDH Wonolestari sendiri itu pemanfaatan hutannya tuh ada berapa jenis Pak? Boleh dijelaskan nggak? Kegiatan ya maksudnya ya? Iya. Kegiatan yang kami lakukan ya? Iya. Kami tentunya tidak lepas dari suami tadi, perhutani. Jadi suaminya siapa? Istrinya siapa tuh Pak? Kalau suami itu adalah perhutani, karena lahir kami lahir dari perhutani. Oh gitu. Iya, kami dilahirkan dari perhutani. Berarti tulang rusuknya ya Pak Edi ya? Iya. Nah, jadi kami sebelum melakukan kegiatan itu kan pertama adalah menyusun RKU ya, rencana kerja usaha, rencana kerja tahunan. Nah, disamakan dipadukan dengan RTT atau rencana pengaturan hutan lestari gitu ya. Rencana pengaturan kelestarian hutan. Kelestarian hutan. Nah, ini yang kita harus satu misi dulu sehingga kita baru melakukan kegiatan sesuai dengan potensi sumber daya alam yang kita miliki atau mungkin wilayah kerja gitu ya. Wilayah kerja yang kami miliki bersama perhutani. Tentunya kegiatan ini tetap kami kepada konsep atau marwah dari perhutanan sosial sama yang dulunya kita pengolahan hutan bersama masyarakat yang dilakukan oleh perhutani bersama kita masyarakat atau disebut dengan PABM. Waktu itu dipayungi hukum surat perjanjian kerjasamanya oleh akta notaris dulu. Nah, sama sebenarnya aspek yang kegiatan tiga aspek itu aspek aspek kelembagaan, aspek kawasan dan kelola usaha. Kalau nggak salah waktu itu USPROD Pak, usaha produktif masyarakat. Jenisnya Pak, apa aja? Ya, nah kegiatan setelah kelembagaan itu kelola kawasan kan, tentunya kan. Iya, Teknis itu dari kita yang kita susun bersama tadi. Kami kegiatan kami adalah agroforestry, social forestry Indonesia ya. Ini kayaknya pas menurut saya. Berarti Agroforestry itu adalah salah satu pola agroforestry tanaman kehutanan dengan tanaman pertanian. Nah, model-modelnya itu banyak di tempat kami. Ada apa aja tuh Pak? Ada agrosilvopastura, tanaman kehutanan dengan tanaman hijauan makanan ternak. Di sana itu ada ketersediaan rumput gajah, rumput odot, atau rumput yang untuk makan ternak sapi perah. Dan yang kedua ada kaliandra potensinya untuk ternak kambing. Jadi intinya itu on farmnya usaha di dalam kawasan adalah HMT, hijauan makanan ternak. Off farmnya adalah peternakan sapi perah seperti itu. Itu salah satu agrosilvopastura yang saat ini menjadi produk unggulan. Bahkan kalau nggak salah itu predikat di perhutanan sosial itu Platinum ya? Platinum. Bukan platina ya, platinum Iya. ya. berarti kelasnya udah paling tinggi ya Pak ya kalau udah Karena kami platinum. sudah menjalin kerjasama dari usaha masyarakatnya itu dengan KUD Tani Makmur, dengan Nestle Pak. Jadi udah ada off-takernya Off-taker. katanya. Iya, jadi wajar jadi role model se-Indonesia. Iya, ini yang menjadi prospek sekarang itu masyarakat untuk meningkatkan ekonomi melalui usaha-usaha peternakan sapi perah. Karena satu, jaminan pasarnya sudah jelas dan semuanya kegiatannya di hutan sudah diakui Pak ya. Diakui dan dilindungi usaha yang ada di kawasan hutan tadi. Tanaman hutannya juga bisa terjaga, tanaman HAM-nya
juga dipelihara atau dijaga bersama-sama untuk Oke. keterjalanan pakan. Baik Pak Edi, mungkin sebelum kita lebih jauh cerita nanti tentang LMDH Wonolestari. Oh belum, Iya. Agro Silvopastura kan? Iya, nanti Tapi belum, ya Pak. Jadi sebelum kita lebih jauh lagi, ini biar Sobat Hijau tuh tahu gimana sih awalnya sejarahnya LMDH Wonolestari ini tuh bisa memperoleh kawasan perhutanan sosial gitu Pak. Jadi nanti kita lanjut lagi sampai KUPS nanti kita kupas habis gitu. Sip. Ya kan? Ya, benar. Mohon izin Pak. Iya, monggo, Edi. Ya, memang awalnya agak gini-gini ya, Iya. tapi akhirnya paham juga sih tentang program perhutanan sosial. Ya tadi kami sampaikan terkait dengan perhutani adalah program BABM, pengolahan hutan bersama masyarakat awalnya di tahun 2006 sampai tahun 17 lah akhir. Nah di situ kan kami bekerja sama dengan perhutani. Oke. Nah, kita sebenarnya sudah jalan, sudah penyadaran masyarakat dari perhutani membina, dari aspek kelembagaan, aspek kawasan, aspek usahanya, uspotnya, sebenarnya sudah jalan kami. Nah, sehingga apa yang sesuai dengan tujuannya kan jelas Pak. Ya. Keberlanjutan itu sudah ada, sudah wujud sebetulnya. Nah, di tahun 2017 ini ada program lagi yang namanya perhutanan sosial. Ya, perhutanan sosial alhamdulillah di tempat kami itu dengan skema Kulin KK, pengakuan perlindungan kemitraan kehutanan. Karena kami suami istri, mitranya tetap berhutani gitu ya. Mitranya tetap berhutani. Nah, karena apa? Kami mendapat itu alhamdulillah kerja dari BABM mendapat Kulin KK. Karena dari persyaratan Kulin KK-nya sudah diverifikasi tutupan lahannya melebihi dari 10%. Tidak ada konflik. Ya, tenorial Pak ya. Ya alhamdulillah di BABM kita sudah melaksanakan dulunya Berarti harmonis dari zaman dahulu ya. sebenarnya harmonis itu kita bersama-sama seperti suami istri di lapangan, di kawasan. Kita selalu tiap hari tidak lepas dari masyarakat dan perhutani. Karena ketergantungan masyarakat kami terhadap hutan, menopang hutannya itu ada 85%. Selalu interaksi dengan hutannya itu 85% dari 6 dusun yang ada di Desa Murno itu. Nah, dari situlah perhutanan sosial yang dengan skema Kulin KK ini kita mendapatkan payung hukum yang lebih tinggi dari Dirjen PSKL. Ya, payung hukumnya itu lebih meningkat. Sehingga kami merasa itu kegiatan ada mendapatkan akses lahan. Ya ini nggak main-main Pak, 35 tahun Pak, tanggung jawab kita bersama ini. Ya. Iya, benar. Luas lahannya sendiri Pak yang dikelola itu ada berapa ya Pak luasannya? Kalau di tempat kami di wilayah kerja perhutani di LMDH Wonolestari, wilayah kerja BKBH Senduro itu ada 940 hektar. Itu bermacam-macam Luas potensi. sekali ya. Yang tadi ada tanaman kehutanan, tanaman damar, mauni, pinus, dan ada tanaman agro tadi, Iya, agro silvopastur, farm forestry, ada agro silvokultur, Kopi. ada farm forestry. Nah itu farm forestry Pak, Iya. tanaman kehutanan dengan tanaman perkebunan. Dan banyak agro lain nanti, termasuk jasa lingkungan sekarang itu. Kedepannya. Ya. Enggak, sudah berjalan. Wisata. Nah, munculnya dengan adanya jasa-jasa lingkungan, pemanfaatan air untuk masyarakat, dan juga jasa wisata digitalisasi wisata. Ya. Seperti itu muncullah aneka usaha gitu. Jadi menyambung Pak Edi ya, karena kalau kita bicara Kulin KK nih, kita bicara PS nih ya, otomatis kan ada dua stakeholder di situ ya, ada Betul. perhutani, ada LMDH. Masyarakat. Diakui oleh Dirjen PSKL merupakan perpanjangan tangannya menteri ya kan itu. Iya. Jadi kami ingin bilang bahwa program PS itu kami tidak ingin bilang program PS mencontoh PHBM tidak. Tapi kami ingin bilang program PS meneruskan PHBM kan gitu ya, tapi Betul. menyempurnakan kan begitu. Karena tanda kutip kami ingin selalu meluruskan karena kami juga termasuk karyawan perhutani milenial nih kan itu ya. Iya. Kami ingin bilang bahwa perhutani tidak menjadikan LMDH itu boneka. Iya. Biar sobat hijau tahu kan itu ya. Betul. Jadi selama ini kami sama LMDH memang sama-sama saling melibatkan, saling berkoordinasi, Bagi peran, Pak, ya? berbagi peran kan gitu ya.
Dengan hadirnya PS di lokasi kami yang awalnya 940 hektar karena kita integrated area kan itu ya. Sehingga berkembang menjadi 4.180 nih, luar biasa. Jadi bukan hanya di Desa Burno pada akhirnya Pak Edi ya, tapi Desa Burno dijadikan sebagai role model benchmarkingnya untuk mengembangkan 4 sampai 5 desa di sekitarnya. Jadi begitu kan itu. Tapi sebetulnya di BABM dulu sudah ada, kami membentuk satu paguyuban LMD ya Pak, Lembaga Masyarakat Desa Hutan. Arahnya nanti kita seperti itu, bagaimana mengelola kawasannya biar lestari, bagaimana untuk melanjutkan usahanya sehingga usahanya nanti menjadi apa ya? Menjadi satu wadah. Wadah kelembagaan gabungan dari LMD. Produk kami itu bisa dipasarkan gitu loh. Betul. Nah, lanjut nih Pak Lesmani, dari kan tadi dari Palesmana, sorry. Kurang fokus kayak mbaknya iya, nih. iya. Grogi, Agak ada 2 fokus cowok nih. ganteng di sini. Ayo lanjut Nah, mbak. Pak Lesmana tadi kan dari sekitar 940.000 hektar kemudian 940. 940 hektar kemudian menjadi 4.000. Nah, dari proses berubah menjadi ribuan itu peran pemerintah daerah, pemerintah pusat dan kelompok lain dalam meningkatkan kapasitas perhutanan sosial ini seperti apa? Jadi memang semua stakeholder semua berperan, sangat berperan. Kami sebenarnya kalau kita berlogika, kita merasionalkan ini, Perhutani dan LMDH itu adalah objek, kan begitu ya? Karena kita yang dijadikan objek tempat, kan gitu. Betul. Nah, pengembangan awalnya adalah di tempatnya Pak Edi beliau ini, jadi LMDH Wonolestari seluas 940. Nah, kondisi kiri kanan Desa Burno itu kurang lebih posisi tekstur dan tekstur masyarakatnya itu hampir sama. Mata pencariannya hampir sama. Dari hutan semua. 85% sangat berketergantungan dengan hutan yang bersama-sama dengan perhutani. Nah, sehingga kelompok-kelompok ini karena meneladani apa yang Pak Edi lakukan, Ya. mereka juga ingin nih mendapatkan akses yang lebih, kan itu ya. Sehingga mereka mengusulkan kepada kami untuk memperoleh SK Kulin KK tadi, SK Perhutanan Sosial tadi. Nah, sehingga ditangkaplah oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan melalui Balai Perhutanan Sosial dan Kementerian Lingkungan ya. Iya betul. Terus sama teman-teman juga dari Direktorat Buksa, dari Perhutani, dari pemerintah daerah lebih-lebih, kan itu. Sehingga usulan ini kita follow up cepat nih. Kita follow up cepat yang tadinya dia masih kita bukan pola lama masih ber-PHBM kan gitu ya. Akhirnya mereka juga mendapatkan SK Kulin KK di tahun 2021 bulan April. Jadi memang bulan April ya. Di tahun 2021 bulan April SK Kulin KK yang didapatkan Pak Edi tahun 2017, 6 kelompok yang bekerja sama dengan kami selama ini akhirnya memperoleh juga berkat bantuan pemerintah Kabupaten Lumajang, berkat bantuan teman-teman dari Balai PSKL, berkat bantuan dari teman-teman Direktorat Buksa maupun Direktorat PKPL. Kan itu Direktorat apa? PKPS. Penyiapan kawasannya ya, Iya, PKPS-nya. Jadi memang semua saling bersinergi sehingga proses ini cepat. Betul. Karena kalau kita bicara perhutanan sosial, berarti kan sebenarnya tanda kutip nih, ini adalah resolusi konflik sebenarnya kan gitu ya. Betul. Artinya ada ketimpangan pengelolaan penguasaan lahan yang dianggap selama ini dikuasai oleh BUMN Perhutani kan gitu ya. Sehingga muncul resolusi konflik yang diakui oleh negara, sehingga negara benar-benar hadir. Nah, berkat IADPS ini program pemberdayaan masyarakatnya dapat, ada bantuan alat ekonomi produktif yang bisa meningkatkan nilai-nilai ekonomi nih kan itu ya. Karena saya paham bahwa kami yakin bahwa Pak Presiden kita ini dengan program perhutanan sosial sebenarnya ingin ada nilai ekonomi lebih yang lahir dari hutan buat masyarakat. Saya kira itu mungkin. Lanjut nih, itu kan tadi dari proses yang sebelumnya belum dikasihkan izin dari perhutanan sosial. Nah, pasti kan ada perubahan dampak kesejahteraan masyarakat setelah dan sebelum mendapatkan izin perhutanan sosial secara luas gitu. Apa sih sebenarnya yang paling detail dirasakan masyarakat setelah perluasan kemudian setelah diberikan legal dari perhutanan sosial? Jadi kita bicaranya after sama before nih ya. Yeah. Nah, before PS tahun 2017 kan itu ya, dan 2021 sebenarnya. Jadi perhutanan sosial di Pak Edi mungkin dalam Dewan Wonolestari 2017. Nanti Pak Edi lah yang jelaskan kan itu ya. Kalau tentang masyarakat yang ada di sana. Nah, kalau yang di 2021, kalau saya lihat yang paling utama adalah
mereka petani sudah merasakan yang namanya sentuhan negara yang hadir langsung, kan begitu. Artinya apa? Begini. Artinya selama ini mungkin cuman antara perhutani dengan LMDH. Nah sekarang mereka sudah mendapatkan nih akses legal, dan tidak main-main nih akses legalnya, perpanjangannya menteri kan melalui Dirjen PSKL, kan begitu. Melalui Direktur Jenderal PSKL memberikan akses kepada mereka, ada asas kepastian di situ. Nah, Dan itu pun directly langsung ke mereka merasakan. directnya langsung. Nah, manfaat ekonomi yang mungkin kita bicara after dan before, sampai sekarang jujur memang di 6 LMDH ini kita belum buat nih, karena saya tidak akan ngomong tanpa basis data, kan itu ya. Betul. Antara pendapatannya sekian, padahal sebenarnya kan marwah perhutanan sosial itu hasil buminya petani ini dia dapat 1 juta nih sebulan, kan itu ya. Ketika ada PS harusnya lebih dari itu tuh, kan itu ya. Nah ini tugas saya, tugas pemerintah daerah dan tugas sebagainya, kan itu, untuk mencari pasar-pasar mereka, kan itu ya. Nah memang saat ini kalau kita bicara nilai ekonomi, kita bicara after dan before, kami belum punya tolak ukurnya. Tapi paling tidak dengan adanya perhutanan sosial di 6 kelompok pengembangan ini, pertama akses legal mereka dapat, kedua mereka bisa memperoleh dana dari perbankan jika mereka mau, kan itu ya, dengan usaha yang sudah mereka jalankan, kan gitu ya. Ketiga, mereka ketika misalnya sifatnya UMKM, mereka butuh sentuhan-sentuhan teknologi, kan gitu ya, sentuhan misalnya pendidikan dan sebagainya. Berkat PS ini kemarin nih, beberapa bulan yang lalu mereka sudah dilatih nih bagaimana caranya ternak lebah madu, kan gitu ya, untuk meningkatkan produktivitasnya mereka. Memang secara langsung kita belum bisa ukur nih, kan ya, tapi mungkin 2-3 tahun yang akan datang kita bisa lihat nih, kan gitu. Yang penting barangnya sudah jelas kan. Barangnya sudah ada. Mungkin begitu. Nanti kalau yang Wonolasari biar Pak Edi yang jelaskan. Gimana tuh Pak? Langsung aja jelaskan. Biar Sobat Hijau nggak lama-lama penasaran ini. Ya tadi kan secara umum sudah dijelaskan oleh Pak Lesian ya. Kalau saya rasakan selama 4 tahun lah, kami menerima tahun 2017 sampai tahun 2021. Kami itu merasakan merasakan yang jelas itu, kami itu sering-sering ke ibu kota. Saya dikirim sama pemerintah itu ya ke hotel lah, tidur di hotel. Orang hutan tidur di hotel itu gimana sih? Nah ini ya Itu yang kami rasakan ya. Kalau itu secara Bukan pribadi, tapi kepada KUPS kami. Kami sering, tapi kami bisa menugaskan kepada kelompok masyarakat. Ini yang dirasakan dulu. Wah, dengan ada PS sudah tidur di hotel. Kalau dulu tidur di pondok, tapi tidur di hotel, itu dirasakan. Yang jelas itu ya. Yang kedua itu mungkin peningkatan sumber daya alamnya atau SDM-nya ya. SDM-nya itu jelas. Dengan adanya tadi disampaikan Pak Les, ada pelatihan, ada diklat, baik dari pusat, dari daerah. Kita nambah pengetahuan, tambah ilmu. Menjadi pinter. Orang hutan menjadi pinter. Yang awalnya tidak bisa membuat titik koordinat, bisa sekarang. Awalnya dia tidak membuat peta, bisa sekarang. Masyarakat bukan kami, tapi bersama dengan perhutani, dengan kami dan atau instansi-instansi yang lain. Ini yang kami rasakan itu dalam manfaat yang secara nyata lah itu. Yang kedua kami rasakan adalah peningkatan ekonomi. Karena di hutan kita sudah jelas ada usaha, ada kepastian usaha, tidak ada ragu-ragu lagi. Kalau dulu mohon maaf memang ada sedikit ya, kita tidak bisa melakukan usaha, nanti 1 tahun 2 tahun berubah-ubah, tapi sekarang 35 tahun sudah ada satu kepastian usaha ya. Sehingga usaha ini didukung oleh pemerintah. Apa yang disampaikan, peningkatan bagaimana produksinya, bagaimana legalitasnya produk, ini kan merasa terbantu. Ini kami sangat merasakan itu. Yang ketiga adalah tetap Pak Les. Ini yang kami rasakan adalah tentang kelestarian hutan. Ini ada Pak, mic-nya agak didekatkan Pak, supaya Sobat Hijau bisa dengar suara Pak Edi. Ya. Kelestarian hutan ini sangat kami kedepankan karena di antaranya hutan adalah salah satu berperan untuk sebagai regulator iklim. Regulator iklim. Iya benar. Inilah orang-orang PS itu sudah ngerti regulator iklim.
dalam artinya adalah hutan untuk menyerap karbon dioksida yang bisa efeknya gas rumah kaca ya, atmosfer bumi akan naik kan. Nah, sehingga dengan tutupan lahan yang rapat ya Pak Les ya, tutupan lahan yang rapat, tanaman hutannya rapat, atau mungkin hutan ini menjadi hijau, sejengkal tanah tidak ada yang kosong, dimanfaatkan semuanya, sehingga kita bisa menghasilkan. Hutan ini menimbulkan sumber mata air. Nah, ini salah satu kontribusi nyata dan akan mendapatkan iklim mikro untuk pertanian, ya bisa menghasilkan suhu yang baik, udara yang baik, panorama yang baik, kelembapan udara juga yang baik. Ini yang kami rasakan, sehingga kami itu bisa usaha di dalam jasa wisata, ambil panoramanya, kesejukan Pak ya, kesejukannya, ini adalah satu potensi yang kita miliki. Dengan dukungan pemerintah inilah kita bisa memanfaatkan apa yang kita dapat di sumber daya alamnya, dengan dukungan semua pihak, baik pusat, daerah, bahkan mitra kita. Baik, berarti nih kita bisa simpulin bahwa kehadiran pemerintah pusat, daerah, dan BUMN itu bukan kaleng-kaleng ya, dirasakan manfaatnya oleh masyarakat perhutanan yang sosial. dirasakan dari lembaga lain selain dari 3 unsur dari pemerintah, lembaga lain adalah BNI masuk kepada kami, lembaga keuangan. Ini dari perhutanan sosial. Ini kita mendapat kurnya itu 3M800 sudah. Oh iya Pak. Ya, untuk masyarakat, tapi sistem pinjam lah untuk penguatan modal usahanya. Siap. Nah, terus ada lagi keuntungan dari usaha perusahaan, termasuk lembaga tadi CSR-nya lah. Itu buat kandang komunal, ada biogas, ada sarana jalan, itu entah berapa M itu hadir dari lembaga keuangan membantu kami. Itulah dampaknya kalau sudah punya legal dan izin halal ya. Iya. Benar. Banyak yang merespon baik. Baik itu dari pembinaan dari mitra-mitra usaha, Nestle membantu biogasnya, peningkatan mutunya, sehingga orang itu, masyarakat itu bagaimana sih meningkatkan mutu produksinya biar produknya banyak. Nah, itu adalah pembinaan seperti itu. Spesifiknya nanti mungkin ya, spesifik ya, kita bicara spesifik. Ada namanya Pak Rejo, Ketua LMD Harimba Jaya, PPSKL karena melalui program perhutanan sosial bantu yang namanya alat Open Kapulaga. Oke ya. Kemarin dia mungkin masih punya biaya operasional untuk tunggu dijemur dan sebagainya. Open Kapulaga nih sudah masuk nih kan itu ya. Kita lihat nanti bisa kita ukur pendapatan mereka tahun depan atau 2 tahun yang akan datang. Jadi akan real memang bahwa dengan ini pertumbuhan ekonomi meningkat. Nah, ada lagi manfaat yang kami rasakan. Banyak banget ya manfaatnya di Sobat Hijau. Banyak di PS itu. Membuka lapangan pekerjaan. Betul. Ini yang sebenarnya yang poinnya ya. Iya. Ternyata sekarang anak-anak dari pemuda atau generasi ya, generasi milenial itu nggak mau ke kota lagi. Bapak Lesmana milenial. Iya. Soalnya di rumahnya udah punya kerjaan. Sudah ada satu usaha. Jadi ngapain jauh-jauh ya? Iya. Itu yang dirasakan oleh kami itu. Betul. Apalagi kalau kami dengan PS ini bisa melangkah menjalin jejaring usaha. Kami ditemukan dengan pelaku-pelaku usaha dengan bantuan Bank Puspa Pak ya. Puspa ya. Bank Pesona ya. Kami bertemu dengan optiker besar yang ada di Indonesia. Sehingga produk kami alhamdulillah pisang itu bisa masuk supermarket. Dengan sudah masuk supermarket, luar biasa ya. Luar biasa. Contohnya kayak gini kali Pak ya Pak. Sobat Hijau bisa dilihat salah banyak beberapa produk yang dihasilkan oleh LMDH Wonolestari yang ada di Lumajang. Nah, ini boleh diceritain nggak Pak sedikit tentang produknya? Ini ada keripik dari talas ya. Ini yang dulunya tidak ada nilai jual, yang namanya talas atau mute. Sekarang karena udah branding, packagingnya bagus. Nah, ini kan berkat dari bantuan dukungan dari pemerintah, packaging bagus, ada legalitas produk, membentuk KUPS. Dulu pasarannya ini udah ada kemana aja? Udah ke nasional apa udah ke diekspor? Kalau internasional belum, masih. Kita doakan ya masih nasional ya. Nah, ini masih kita kan kebutuhan permintaan dari pasar lokal atau pasar nasional aja.
Nah, ini sudah dia membuat menjadi talas menjadi keripik, talas menjadi setik, talas menjadi tepung, sebagai cadangan bahan makanan ya, atau talas sebagai es krim sekarang itu. Sebagai es krim. Iya, sebagai Es krim taro kali ya. Hadirlah ke Lumajang, ke Senduro, ada sang ratu talas. Kayak yang lain daripada yang lain deh. Iya. Talas Belum menjadi lagi es krim. ada ini kopi. Kopi. Oh, ini Kopi Robusta organik. Ini udah berapa ton nih yang udah hasilnya kelihatan? Ini sekitar 3 tahun, 2 tahun lah, 2 tahun ini. 2 tahun. Nah, 2 tahun ini sudah ada legalitas. Ini cuma 2 tahun tapi proses menjadi sesuatu yang berharga, ada brandingnya, Iya. packagingnya keren itu luar biasa. Nah, ini yang kami dapatkan. Dulu kami tidak ada ini. Nah, apa Barcode, namanya ya, ini? barcode. Nah, kalau melihat produk kami melihat ini aja dah. Oh, Iya. bisa di scan. Ah, Nanti ada beberapa jenisnya muncul di situ. betul. Ada Bagaimana IAP cara juga. budidayanya organik. Oh. Nah, seperti itu ya keunggulannya ya. Bagaimana cara proses kopi yang betul. Jadi penjelasannya jelas, jadi orang Jelas. bisa lihat gitu Ya. kan. Ketinggiannya berapa mungkin ada, prosesnya seperti apa. Iya, iya. Keren. Keren ya. Keren. Keren Ah, banget. datanglah ke tempat kami. Jangan lupa tuh diundang sama Pak Edi ke LMDH Wonolestari di Desa Burno Lumajang ya Sobat Hijau. Kemudian Pak, kita pengen tahu nih produk-produknya ini udah sejauh mana sih dipasarinnya? Maksudnya udah sampai mana dalam skala nasional? Kalau skala nasional ini yang produk-produk aneka keripik ya. Iya. Ini masih permintaan, punya pasarnya ada di Bali. Di Bali. Ada Jember, ada sekitar Surabaya, Sidoarjo sama Mojokerto dan Tulungagung. Keluar dari Pulau Jawa, Pulau Jawa juga ada. kemana tuh? Kalimantan. Oh, Kalimantan. Iya, Kalimantan sama kemarin itu Maluku Papua itu sudah mengambil, masih dalam proses skala besar rupanya ini. Atau mungkin kami yang didatangkan ke sana. Oh, iya. Iya. Nanti semoga kedepannya bisa masuk supermarket juga ya. Biar nggak cuman pisangnya aja yang masuk Lah, supermarket. bisa susu sudah sebenarnya masuk. Susu itu disamikan Nestle. Nah, kita Oh, yang sudah bisa susu. membuat turunannya. Yakult, sabun dari susu, dan ada kefir, ada lagi produk-produk susu. Cuma permasalahannya satu, legalitas produk. BPO POM, tapi lagi diproses lah. Masih proses, Sudah. masih Iya, proses. benar. Ini perlu dukungan pemerintah hadir itu. Bener. Nah, biar nanti produk kami itu masuk ke dalam pasar retail ya, pasar supermarket gitu. Iya, retail. Retail ya. Iya, retail. Nah, tadi kan karena produknya banyak, kemudian luas lahannya juga luas. Prestasi apa sih yang sudah diraih dari perhutanan dari setelah diberikan izin dari perhutanan sosial selama ini? Kalau dari kami apa dari Pasper? Dari Keduanya dong, karena kan kemarin kan udah jadi menjadi role model ya Tapi sudah se-Indonesia. disampaikan tadi. Kan pasti sudah ada Ya, role model itu prestasi-prestasinya. prestasi, Pak. Jadi luar kalau biasa dari- sih. Kalau dari Maksudnya perhutani pencapaian yang lain selain jadi role model, maksudnya kan nggak mungkin dia jadi role model kalau nggak ada prestasi Siap, yang siap. dicapai. Iya, siap. Jadi memang kalau dari perhutani sendiri, yang pertama sebenarnya kalau kita bicara prestasi, kami sering diberikan atensi lebih dari pimpinan, dari direksi maupun dari Divre kan gitu ya, terkait dengan kegiatan-kegiatan yang ada di tempat kami. Pertama, kami selalu menjadi prioritas, khususnya yang berhubungan langsung dengan pemberdayaan masyarakat kan begitu. Jadi memang yang kedua, kalau prestasi dari pribadi kami masing-masing ataupun dari petugas masing-masing, sebenarnya dengan hadirnya skema Kulin KK, artinya kami diakui oleh negara, kan itu ya, kami diakui oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan bahwa kondisi hutan kami masih sangat baik. Artinya kan Iya, betul. penutupan tegakannya masih lebih dari 10%. Ada asas kelestarian di situ kan begitu ya. Sehingga hutan yang sebagai fungsinya salah satunya adalah sumber oksigen, kita bisa menjaga itu prestasi yang luar biasa lah yang kami jaga kan itu. Betul. Saya pernah ke Desa Burno, itu udaranya tuh sejuk banget walaupun siang juga. Makanya di situ kita kayak ngerasa kapan lagi gitu loh kita nemu lahan yang udaranya tuh belum terkontaminasi sama polusi gitu. Padahal udah dikelola juga. Iya. Gitu. Jadi itulah nilai plusnya perhutani di situ kan itu. Dan kami pun
Insya Allah atensi prestasi dari kami diberikan penghargaan juga dari pemerintah daerah, mungkin melalui program-program. Karena menurut kami penghargaan bukan hanya spesifik pribadi nih, sertifikat dan sebagainya, bukan. Iya benar. Penghargaan itu adalah perhatian lebih dari Dan pemerintah itu yang Lumajang. sebenarnya yang paling dibutuhkan. Siap, dan itu yang kami cari kan itu ya. Jadi cari oleh kelompok kami kan itu. Iya, ya. betul. Kalau Pak Edi prestasinya sudah segudang, biar Pak Edi yang jelaskan lah kan itu ya. yang Selanjutnya banyak Pak, ini. ini kan sekitar 4 tahun nih Bapak megang izin perhutanan sosial gitu. Selain bisa dikirim ke Jakarta nih Pak, apalagi prestasinya Pak yang dirasakan sama masyarakat Dikirim LMDH? ke Jakarta tuh prestasi apa ya? Loh kita kan nggak tahu ya, siapa Apresiasi tahu. itu, Pak, Hah? apresiasi. Apresiasi bukan prestasi. Oh iya, benar-benar. Iya. Apresiasi. Nah, itu kebanggaan tersendiri. Iya, benar. Gitu. Kalau saya prestasi ya pertama adalah KUPS Kak. KUPS ya, yang pertama ada role model tadi, ada satu kebanggaan. Kami dari 940 hektar dikembangkan menjadi IAD. Apa IAD artinya? Integrated Area Development. Nah itu menjadi 4.200. Ini menurut saya prestasi, menjadi contoh. Nah, kami bekerja sekitar 25 tahun bersama Perumbun Tani, tidak sia-sia, menjadi role model, contoh nasional. Ini saya kira prestasi menurut saya. Entah apa dinilainya, saya prestasi. Karena hutannya lestari, masyarakat sejahtera. Ini salah satu role model sehingga banyak petani atau kelompok-kelompok yang lain itu studi dibandingkan tempat kami. Menurut saya adalah prestasi. Baik itu sisi kelembagaan, kelola kawasan, dan kelola usahanya. Semua sekolah kepada kami sebagai apa ya? Contoh, Pak. Ya Contoh. jadi wadah bertukar ilmu lah ya Pak Iya, ya jadinya. iya betul. Tapi saya di situ tidak menggurui. Kami belum merasa belum puas, Pak. Tapi lebih ke sharing. Iya. Karena sharing is caring. Gitu. Yang kedua adalah prestasi kami adalah alhamdulillah KUPS menjadi platinum ya. Ya, platinum. Itu adalah prestasi menurut saya. Yang awalnya dia tuh tidak bisa menerobos pasar atau kemitraan, sekarang sudah ada. Dari blue ke platinum. Iya, Naik Luar level biasa. ceritanya. Dalam Berarti dia waktu kelasnya 4 nih high tahun class loh. dong Dari berarti ya. blue ke silver Silver, dulu, kemudian ke gold. terus ke gold, terakhir kemudian platinum. Itu dicapai dalam waktu 4 tahun 4 Pak, tahun, luar biasa. betul, 4 tahun. Ada yang kami prestasi ya, tapi untuk diri kita sendiri ya. Apa Diri tuh? kita. Atau secara kelompok kami menjadi tokoh perhutanan sosial nasional. 9 tokoh. Luar biasa itu. Nah, tapi versi majalah Tempo, bukan versi jenengan-jenengan. Iya. Versi majalah Tempo loh Sobat Hijau. Bukan kaleng-kaleng. Kaleng-kaleng. Ada lagi yang satu lagi yang menjadi kebanggaan pribadi saya ya. Apalagi tuh? Prestasi menurut saya ya. Atau apresiasi ya. Apa tuh? Jadi artis. Artis. Iya. Artis di mana, Pak? Pak Edi ini sering banget diliput sama TV, salah satunya CNN ya Pak ya Itu kemarin. Desi Anwar itu hadir. Desi Iya. Anwar yang biasa kita Iya. lihat di TV muncul ngewawancarai Pak Edi. Lah, Luar biasa. apalagi yang dari KUPS ini kerjasama dengan Raffi Ahmad. Itu prestasi menurut saya. Iya. Bahkan yang Sultan Andara. dalam 4 tahun petinggi-petinggi pejabat, khususnya para menteri, Iya. Menteri BUMN, Udah datang. Rini Sumarno No. ya. 2019. Itu sudah hadir di bumi Wonolestari, di wilayah Kedap Perhutani sudah hadir. Apalagi Menteri Kehutanan tentunya Iya, Pak. betul Bu Siti Nurbaya. Nurbaya. Nah, ini adalah sudah ada di Wonolestari. Tinggal siapa Pak? Yang belum Ada lagi Menteri Ekonomi sudah Pak. Tinggal siapa yang diharapkan? Enggak, kemarin Menteri itu PDT. Kemenparekraf. Sandiaga Uno. Oh, idola saya tuh, Pak. Nah, Sandiaga Uno. jangan belum hadir, menterinya sudah hadir saya di dikira Bumi langka Pertiwi, sama di Sandiaga Wonolestari. Tinggal siapa nih yang biasa. diharapkan nih? Nah, harapannya adalah programnya siapa ini? Nah, program siapa? Tinggal Bapak Bapak Jokowi Amin. untuk Perhutani dan Wonolestari harus ada di Bumi Pertiwi Wonolestari. Amin. Pimpinan siapa? Pak Woed. Pak Woedi, kita doain ya Pak supaya yang terhormat Bapak Presiden bisa segera jalan-jalan ke Senduro. Saya milenial insecure nih sama Pak Edi. Insecure udah didatangi berapa menteri. Milenial juga.
Masa jangan tentang ini ya ampun. Nah, belum lagi artis-artis yang sudah datang. Oh ada lagi artis Pak? Ada. Aduh. Artis apa itu yang dangdut sudah ada, artis jazz sudah ada, artis kemarin tuh artis apa ya? Ada artis juga yang terkenal juga. Sudah ada di Wonolestari dan Perintah. Kali ya. Iya. Aduh. Oke Pak, selanjutnya nih dari segudang prestasi yang udah didapatkan selama 4 tahun, tentunya bukan perjalanan yang mudah ya Pak ya mendapatkan prestasi-prestasi tersebut. Betul. Kalau boleh dibagi nih ke Sobat Hijau, Iya. apa aja sih kendalanya Pak dalam melebarkan sayap di perhutanan sosial ini sehingga bisa mendapatkan segudang prestasi tersebut Pak? Kalau saya mohon izin cerita dikit ya. Boleh Pak. Dengan- Jangan sedih ya Pak, jangan nangis ya Pak ya. Nanti sedih. Saya semenjak ada program perhutanan sosial itu setelah kami itu kondusif, kami tidak menjadi kondusif awal di tahun 2017. 18. Beradaptasinya yang sulit berarti Pak ya. Itu konflik sosialnya tinggi. Karena dalam pemahaman tentang konsep perhutanan sosial belum diterima oleh masyarakat, khususnya petani. Dianggap perhutanan sosial adalah bagi-bagi lahan. Anggapan beliau. Padahal sebenarnya nggak begitu programnya kan, pemerataan ekonomi. Betul. Kan ini ya menjawab ketimpangan-ketimpangan tadi dari PS. Alhamdulillah kami bersama dengan perum perhutani Menikah dengan bertani. ini iya konflik ini bisa kondusif teratasi karena pemahaman itu bersama-sama gitu. Karena adanya pendampingan ya. Iya, menjelaskan konsep perhutanan yang seutuhnya menurut saya. Sehingga masyarakat, oh gini loh perhutanan sosial itu awalnya nggak paham. Dianggap lahan untuk masyarakat, ada pembagian untuk sertifikat kata Bapak Presiden. Anggapan masyarakat yang disampaikan oleh Bapak Presiden. Betul. Oh, hutan ini untuk masyarakat. Biar kita dapat sertifikat hak milik. Padahal bukan itu, izin pemanfaatan ya. Betul. Izin pemanfaatan untuk Betul. masyarakat. Nah, ini yang menjadi konflik sosial awal. Betul. Alhamdulillah dalam 1 tahun ini clear dan clear. Nah, semuanya paham tentang konsepnya. Itu yang kami rasakan kendala. Baik. Dan yang kedua adalah saat ini aspek ekonomi. Ini mohon maaf ya, ini kami sampaikan. Aspek ekonomi lebih dominan daripada aspek ekologi. Karena tadi hak dan kewajiban lebih banyak menurut haknya masyarakat. Hak untuk ekonominya. Sehingga kadang terabaikan kelestarian hutannya. Ini kita akui seperti itu. Mungkin pendapat Pak Les bagaimana? Ini mungkin saat ini Pak. Ya. Aspek ekonomi Ya. lebih dominan dari aspek Ya. ekologi. Karena memang jadi kalau Pak Edi minta pendapat saya karena kita subjeknya ya yang melakukan ini ya. Jadi memang kalau saya pertama secara pribadi ketika saya bicara kendala kalau menurut saya dalam keseharian saya adalah kendala itu adalah pekerjaan. Jadi pekerjaan yang harus saya selesaikan kan begitu ya. Baik. Nah, memang kan sebenarnya program PS baik Kulin KK maupun IPHPS adalah resolusi konflik. Sebenarnya kan begitu ya. Betul. Nah, kendala tadi yang disampaikan Pak Edi memang ada benar bahwa dalam pengelolaan hutan yang lestari ada 3 aspek yang perlu dikedepankan. Ada ekologi yang paling penting ya. Kedua adalah ekonomi dan ketiga adalah sosial. Jadi semua ini harus saling berkesinambungan. Saling nyatu, tidak ada yang dominan kan gitu ya. Sehingga hutannya itu bisa lestari kan gitu. Nah, program PS adalah kami di Perhutani yang dulu mungkin sebelum PS kami ber-PHBM. Tanda kutip selalu kami dibilang nih LMDH adalah boneka kami dan sebagainya kan gitu. Padahal tidak seperti itu sebenarnya. Metode musyawarah mufakat dalam LMDH itu dari dulu kami dampingi kan begitu. Nah, kami saat ini Perhutani tidak pernah resisten dengan yang namanya perubahan-perubahan ini kan itu ya. Karena kami sangat memahami bahwa tujuan dari program ini adalah pemerataan ekonomi di tingkat desa kan begitu ya. Di sisi lain kami harus tetap menjaga ekologinya nih. Makanya yang kami lakukan secara praktik di lapangan adalah pembagian ruang kan itu ya.
Jadi kami bersama LMDH yang dimana LMDH itu adalah representasi dari masyarakat. Kami selalu juga ketemu sama masyarakat. Ketika melakukan kegiatan apapun, pasti kami harus saling musyawarah dulu nih. Diskusi ya. Kita rembuk dulu nih. Kan gitu ya. Kita rembuk dulu nih. Apa keinginannya masyarakat melalui LMDH kan begitu ya. Kami secara teknis kehutanan mungkin karena itu bidang kami kan begitu ya. Walaupun secara otodidak beliau nih yang pintar. Tapi kami mengarahkan dan meluruskan. Saya selalu bilang sama Pak Edi bahwa tugas saya Pak Edi adalah menarasikan apa yang diinginkan oleh Pak Edi. Pak Edi punya ide, punya gagasan. Masyarakat ya. Pak Edi mewakili masyarakat kan begitu. Pak O punya ide, punya gagasan. Tugas saya adalah menarasikan gagasan itu nih dalam bentuk konsep misalnya berupa tulisan-tulisan yang bisa segera dilakukan, dipahami oleh pemerintah daerah, diaplikasikan kan begitu ya. Itu yang terjadi. Nah, memang di masyarakat sekarang karena tanda kutip ya penyembelahan jumlah penduduk sementara kondisi lahan yang tetap aja kan begitu ya. Betul. Nah, disinilah kami sudah sangat adil kalau menurut saya berbagi ruang. Dulu jarak tanam kami secara teknis ya kita tanam pohon damar misalnya karena menjadi endemik tempat kami maupun pohon pinus misalnya. Jarak tanam kami cuma 3x2 atau 3x3 kan itu ya. Nah sekarang masyarakat ingin nih mulai awal dia ingin beraktivitas di sana kan itu sehingga idenya mereka Pak bagaimana kalau 6x3 oke. Selama yang penting tidak lebih dari 50% artinya kondisi tegakan itu masih dominan dibanding kondisi palawija kami fine saja selama itu tidak menyalahi aturan-aturan kehutanan yang ada kan gitu sehingga jarak tanam kami sekarang ada 6x2 ada 6x3 apa sih tujuannya untuk menyelesaikan konflik yang dibilang Pak O tadi nilai ekonomi dia tanam palawija dapat dan itu ya hutannya tetap terjaga. lestari. Baik, ini kita Tapi ada kendala ngobrol. lagi, Pak. Padahal kita sudah mengarahkan seperti itu ke kami, tugas peran kami ada ke masyarakat. Tapi masyarakat pemikirnya gimana sih? Ekonomi biar meningkat, sehingga terabaikan kadang kelestariannya, Pak. Menjaganya itu loh, menjaganya itu. Tugasnya mana nih? Nah, ini Balas tugas mana kami nih? nih, suami istri nih. Harus tetap Dan terjaga stakeholder dong. terkait kan Nah, begitu ya. sekarang gimana nih? Nanti si suami dan si istri berkolaborasi untuk bisa menjaga lingkungan tetap lestari ya nanti ke depannya. Nah, jalannya membuat kita aturan, tata tertib bersama. Iya, Itu betul. ya. Oke, gimana? Udah banyak banget nggak sih ini kita dapat ilmu dari narasumber kita, Tak? Belum lagi kendala Belum lagi, kami. Pak. Nanti kita bikin podcast selanjutnya ya. Satu, dua saja kendala Oh, kami. dua lagi. Apa tuh, Pak? Coba cerita. Sebetulnya kami menginginkan pengurus kami seperti jenengan. Saya itu pengurus-pengurus yang di EAD, di KPS, kelompok perhutanan sosial. Iya, Pak. Itu sepuh-sepuh, tua-tua. Siap. Oh, apa ya, SDM-nya sudah nggak mampu lah. Kan nanti ada regenerasi dari Lah, para ini milenial. maksud saya, Milenial desa ya. maksud saya ini kita merekrut kaderisasi. Ya generasi milenial ini yang kami butuhkan. Melanjutkan programnya. Pengurus yang lama nggak bisa itu HP Android. Nah, mau foto-foto nggak bisa, tidak koordinat nggak bisa. Harapan saya adalah generasi milenial yang menjadi pelaku pengurusan jajaran pengurus. Boleh sekalian disampaikan mungkin ke Sobat Hijau Pak harapannya ke depannya terkait dengan perhutanan sosial khususnya kepada milenial. Nah, Harapannya Pak. ayo sahabat hijau. Kami membuka kesempatan bagi pemuda-pemuda generasi milenial ikut serta untuk memajukan, mengoptimalkan perhutanan sosial biar mengguncang dunia perhutanan Asik. sosial. Karena Ya. memang anak muda bisa mengguncang dunia gitu. Betul. Kalau Pak Lesmana sendiri harapannya untuk Sobat Hijau? Kalau dari kami, ya tadi yang dibilang ya anak muda bisa mengguncang dunia kan gitu ya. Apa kata Bung Karno, berikan kami 10 pemuda, kami akan guncang angkat Semeru dari tanahnya kan gitu ya. Salah. Salah ya apa itu? Mengangkat Semeru Mengangkat Semeru kan itu ya. ke mana? Berikan aku 1000 orang tua, maka aku cabut Semeru dari akarnya. Berikan aku 10 pemuda, maka akan kuguncangkan dunia. Dunia, keren. Ada 10 anak muda. 10 Jadi anak- kalau misalkan anak mudanya dari tempatnya Bapak, kemudian Saya dari tidak membutuhkan 10. berapa dong Pak? 9. 9. Satunya? Kurang satu ya? Satunya kurang, 9 itu sudah cukup mengguncang dunia. Mantap. Kalau dulu Pak Soekarno ideologinya adalah 9, kalau saya Pak Wedi adalah 10 dulu ya. Ya. Kalau saya 9 cukup. 9 aja. Lengkap karena Wali Songo adalah 9. Oh, mantap. Panutan
pesannya Wali Belum nih Songo. tadi, belum ya tadi ya. Lanjut. Jadi pesan kami kepada sahabat hijau, baik yang rumahnya di dekat dengan kawasan hutan maupun yang rumahnya di kota. Pertama, satu filosofi yang selalu saya bawa kemana-mana, bahwa jangan pernah merusak yang namanya hutan, karena yakin dan percayalah bahwa pohon itu adalah makhluk Tuhan yang bersikir. Betul. Jangan kita pernah matikan pohon karena sebelum usianya, karena filosofi itu menurut saya sangat dalam. Kita aja belum tentu nih bisa bersikir tiap hari. Betul. Pohon adalah makhluk Tuhan yang sangat bersikir kan itu ya. Nah, itu yang poin pertamanya. Poin keduanya adalah dengan perhutanan sosial, baik itu yang ada di wilayah perhutani maupun di bukan wilayah perhutani, negara, pemerintah sudah hadir di tengah-tengah masyarakat. Betul. Dan perlu dimanfaatkan, perlu dioptimalkan, perlu digali semua potensi yang ada di setiap wilayahnya sobat hijau masing-masing. Betul. Sehingga bisa berekspresi, memajukan nilai-nilai ekonomi yang lahir dari desa. Saya kira itu. Dengar tuh sobat hijau. Saya satu lagi bisa ya? Apa, Pak? Harapan pribadi belum kan? Boleh. Apa tuh Pak harapannya? Jadi menyimpang sedikit tapi mudah-mudahan menjadi kenyataan. Amin. Apa Ya. itu? Kami kan suami istri dengan perhutani. Ya. Nah, kami merasa iri sebetulnya Hmm. tentang keamanan hutan. Baik. Kalau suami ada pakaiannya gagah, legalitasnya ada. Baik. Kalau kami kelompok masyarakat tidak ada kapasitas wewenang untuk keamanan hutan. Nah, pemerintah, monggo. Surat terbuka ya untuk pemerintah. Tanpa pemerintah hadir kepada kami. Kami adalah mengedepankan kelestarian hutan. Makanya kami ingin juga sebagai kapasitas untuk selaku Ya. penegak. Saya yakin Baik. Pak Edi nanti akan diberikan, karena SK Kulin KK sebenarnya sudah jelas. Iya, betul. Artinya menjaga keamanan hutan sebenarnya. Betul. Apalagi sekali. saya ada kelompok kami ada seksi-seksi keamanan. Kalau pakaiannya nggak jelas kan nggak ada kepercayaan, nggak diakui oleh anggotanya. Nanti Pak Lesmana yang belikan pakaian. Ya. Harapan kami itu. Dibantu sama Iya. mbaknya ya. Nah, suami memberikan donasi nih kan itu ya. suami memberikan Bazar, baju bazar. kepada Itu istri. kan tanggung jawab suami, Pak. Betul. Suami. Arahnya tadi kan saya menghadap ke Pak Les. Dengar tuh, Pak. Iya. Oke, sobat hijau luar biasa sekali narasumber Sangat kita luar hari ini biasa. memberikan inspirasi bukan hanya Betul, kepada Pak. khususnya kepada milenial tetapi juga seluruh perhutanan sosial yang ada di Indonesia. Betul banget. Kemudian saya mau berterima kasih untuk Pak Lesmana dan Pak Woedi sudah meluangkan waktunya untuk ngobrol dan memberikan apa ya informasi kepada sobat inspiring. hijau yang ada di rumah gitu. Oke, sobat hijau kita semua pamit ya. Ya. Loh, Salam sebelum sehat. pamit kita harus ada komitmen. Apa tuh tuh, Pak Pak? komitmennya? Hutan lestari, Masyarakat Masyarakat sejahtera. sejahtera. Wajib Eh, hidup ulang dong bareng, kita yang bareng, kompak ya. Iya, yuk. 1, 2, 3. Hutan lestari, masyarakat sejahtera. Dadah. Salam Salam lima jari. PS. Kalian pamit ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.